Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia-Nya kita bisa kembali menyapa Anda dalam program live interaktif favorit kita, yaitu Kembali ke Hadis Nabi bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basharil MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau saat ini telah terhubung bersama kita dari studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifalukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana antum sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullah khairan sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa bersama kita di pagi hari ini. Baik, bisa juga mendengarkan dimanapun Anda berada. Seperti biasa, pada live interaktif kali ini kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah, dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masuk baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com, atau bisa juga Anda sampaikan melalui line telepon kami di 021 2123 2333, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kami juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini ikut mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kami juga mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami bisa disaksikan pada layar kaca Anda di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777-184-1842. Baik, bisa juga mendengarkan dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai untuk dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk, mari kita simak terlebih dahulu untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basharil MA. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti di hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia telah berlalu. Baru saja kita melewati 10 awal bulan Dzulhijjah dan baru saja kita melewati hari-hari tasyrik, yang mana hari-hari ini adalah hari yang sangat istimewa di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan, menjadikan sebagian hari lebih baik, sebagian waktu lebih utama, lebih afdal daripada waktu yang lain, tujuannya adalah, salah satunya adalah agar manusia ini mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, mengambil kebaikan sebanyak-banyaknya di hari-hari yang terbaik tersebut. Dia disuruh untuk memperbanyak ibadah, disuruh meningkatkan ketaatan dia, kesolehan dia kepada Allah. Dan di antara hikmah adanya hari yang baik tersebut agar seorang manusia itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, agar dia dengan amal kebaikannya yang begitu banyak, dia mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesolehan, ketakwaan, amal saleh itu bisa menghapuskan dosa. Maka kata para ulama rahimallahu taala, di antara hikmah yang terbesar juga adalah dihapuskannya dosa, dan manusia harus berusaha dia menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hari yang terindah bagi seorang manusia, bagi seorang anak Adam, hari di mana dia bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hari yang terbaik, hari yang terindah bagi anak Adam. Oleh karena itu, sungguh kekeliruan, sungguh kesalahan seseorang yang tidak mau bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kenapa? Pertama, bertaubat itu merupakan sebuah kewajiban. Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Maka ini perintah dari Allah. Maka asalnya bertaubat itu hukumnya wajib. Kemudian oleh karenanya kita disuruh untuk bertaubat. Kalau orang itu tidak mau bertaubat dari perbuatan dosa-dosanya, maka dia telah masuk pada dosa yang lain, yaitu dosa tidak mau bertaubat. Kemudian yang kedua, manusia itu harus berusaha jadi dia menjadi hamba yang diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang bertaubat itu akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa di dalam Islam. Di antara keistimewaannya adalah pertama, Allah jadikan ampunannya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya. Maka seorang muslim ketika dia bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dengan cara yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dan Tuhan kalian bisa jadi menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka yang Anda dapatkan ketika Anda bertaubat, pertama, dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di sana? Tidak. Bahkan yang paling ajib, bahkan perbuatan dosa tadi yang kita kerjakan diubah oleh Allah menjadi perbuatan kebaikan. Diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hasanat, kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, merekalah yang Allah ubah kejelekan mereka menjadi kebaikan. Di antara penafsiran, kejelekan diubah menjadikan kebaikan adalah perbuatan dosa yang kita kerjakan diubah oleh Allah menjadi pahala. Contoh misalnya, ada orang melakukan dosa minum khamr, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Maka dosa minum khamr ini diubah oleh Allah menjadi kebaikan karena dia bertaubat kepada Allah. Ada seseorang yang melakukan riba, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Maka dosa riba ini diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dosa apa? Dosa riba ini diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Kapan? Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa Fadwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh rugi orang itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosanya diubah oleh Allah menjadi amal kebaikan ketika dia bertaubat. Kemudian yang ketiga, kenapa kita ini harus bertaubat? Karena seorang mukmin itu kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah janji akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah katakan, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Tuhan kalian berjanji ingin memasukkan kalian ke dalam surganya. Subhanallah. Orang yang bertaubat diganjar oleh Allah surga. Dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, diganjar oleh Allah dengan perbuatan surga, pahala surga. Kemudian tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi anak dan istrinya. Orang itu kalau dia bertaubat, diluaskan rezekinya oleh Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dialah yang mengirimkan hujan yang begitu lebat, dan dialah yang memperbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Maka Allah di sini menyebutkan orang ketika dia bertaubat diluaskan rezekinya oleh Allah, ditambah rezekinya oleh Allah. Makanya sungguh rugi
ketika manusia itu tidak mau bertaubat. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, taubat ini tidak diragukan. Semua orang tahu keutamaan orang bertaubat, dicintai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, banyak pahala yang dia dapatkan. Ya, tetapi masalahnya kenapa orang itu tidak mau bertaubat kepada Allah? Masalahnya adalah karena dia tidak diberi taufik oleh Allah. Jadi ya, bukan masalahnya dia ini nggak tahu tentang fadilahnya, kadang tahu dia fadilahnya, tapi dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena nggak semua orang dia mau bertaubat, padahal ya orang kalau dia memiliki akal yang sehat, memiliki akal yang waras, memiliki akal yang baik, niscaya dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebodohan. Orang kalau tidak mau bertobat, kebodohan. Tidak mau mendapatkan pahala, tidak mau dihapuskan dosanya, tidak mau dicintai oleh Allah, tidak mau diuruskan rezekinya, tidak mau ke dalam surga, kecuali orang bodoh saja tidak mau hal-hal demikian. Tapi orang yang bagus akalnya, orang yang baik akalnya, maka dia akan bertaubat kepada Allah. Dia akan kejar pahala yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Mudah-mudahan kita ya di hari-hari yang mulia tadi banyak beramal saleh, banyak beribadah. Dengan ibadah kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara studio. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga dapat menjadi pelajaran dan juga pencerahan bagi pemirsa sekalian dan juga anak pribadi Ustaz untuk kita senantiasa bertobat. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, kita mau izin ke penelpon kita yang pertama, ada Ibu Nabilah di Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, izin silakan, bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami sebagai wanita itu kadang-kadang suka menghibah orang sesama teman atau orang lain. Yang pertama, yang kedua itu kita kan punya yang dulu sampai kita umur sekarang sudah senja ini pernah ada dosa dulu sama teman atau sama orang yang kita lupakan itu Ustaz. Jadi Halo Ibu. Sepertinya terputus Ustaz. Ibu Nabila masih terhubung. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu Nabila. Terputus Ustaz, sayang kali Ustaz, terputus. Dan juga pertanyaannya belum lengkap Ustaz ya. Yang pertama lengkap. Tayyib Ustaz. Ustaz, tolong Tayyib. Ustaz, tafadhal. Ya. Beliau menanyakan tentang masalah gibah yang pertama tadi, Nah. ya, tentang masalah suka menggibah dan semisalnya. Beliau menanyakan ya bagaimana ya orang itu bertobat dari dosa gibah, kemudian bagaimana terhindar dari gibah. Nah, bagaimana kita bertobat dari dosa gibah tersebut? Maka ya seorang yang bertobat dari dosa gibah dilihat kalau seandainya orang yang digibahi itu tidak tahu Anda pernah menggibah dia, maka cukup Anda menyebutkan kebaikan dia di tempat-tempat atau di teman-teman yang pernah Anda gibahi dia. Anda cukupkan sebutkan kebaikannya. Fulana Masya Allah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Anda sebutkan kebaikannya di tempat atau di orang-orang yang pernah Anda sebutkan kejelekannya. Kalau yang kita gibahi itu tidak tahu, tapi kalau orang yang kita gibahi itu tahu, dia tahu kita pernah menggibahi dia, pernah menggunjing dia, maka yang kita lakukan adalah kita itu meminta maaf kepada orang tersebut. Kita datang, kemudian minta maaf kepada orang tersebut, minta tasamuh, ya, minta direlakan, diridhokan, ya, atas gunjingan tersebut. Maka semacam itu. Jadi kalau dia tahu, kita harus meminta maaf kepada beliau. Selain juga kita baikkan nama beliau, kita harumkan nama beliau ke teman-teman yang dulu juga pernah kita sebutkan kejelekan beliau. Ya, seperti itu. Jadi kalau dia sudah tahu, harus ditambah dengan kita minta maaf langsung kepada orangnya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu Nabilah dari Kota Palembang. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang Ustadz, saya mendengar bahwa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Afan, halo Ibu Nabilah, Pak bisa terhubung?
sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin yang dimaksud ini siapa Ustadz? Apakah orang-orang ini, karena Rasul kan tidak menunjuk 4 khalifah tersebut. Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Bisa diulang pertanyaan, tadi terputus suaranya, nggak kedengeran. Saya Ustadz. Jadi pertanyaannya, saya mendengar bahwa Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, mereka itu menjadi khalifah atas kesepakatan para sahabat dan bukan ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kita mendengar sebuah hadis, yaitu untuk kembalilah kepada sunnahku dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin ini siapa yang dimaksud Ustadz? Karena Rasul kan tidak menunjuk 4 orang tersebut. Begitu Ustadz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, pemilihan sahabat Nabi SAW apakah ditunjuk oleh Nabi? Ulama khilaf ya, tetapi Nabi memberikan isyarat bahwasanya sepeninggal beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, dan ulama sepakat ya, Nabi memberikan isyarat bahwasanya yang jadi khalifah setelah meninggal Nabi SAW adalah Abu Bakar. Dengan cara apa isyarat Nabi? Menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam di dalam salat ketika Nabi SAW sakit. Maka ini adalah isyarat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq sebagai nanti calon pengganti beliau. Walaupun secara langsung tidak ada Nabi mengatakan Abu Bakar adalah khalifah setelahku, tidak ada. Tapi secara isyarat ada. Maka kalau secara isyarat itu sudah menunjukkan Nabi sudah mengisyaratkan. Kemudian yang kedua, dia menanyakan sahabat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika memilih khalifah, ya Abu Bakar ketika menentukan khalifah, Abu Bakar dengan istikhlaf. Caranya dengan istikhlaf. Istikhlaf itu dengan cara berwasiat yang menjadi khalifah setelahnya adalah fulan. Maka Abu Bakar ketika itu dia istikhlaf bahwasanya yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar. Adapun Umar, beliau mengangkat khalifah setelahnya dengan cara musyawarah, menunjuk al-hilli wal aqdi, memilih beberapa orang yang kriteria calon pemimpin dipilih di antara kriteria yang ada. Hal yang serupa juga adapun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, ketika Utsman belum sempat menunjuk penggantinya karena terbunuh. Ya. Jadi ada di dalam Khulafaur Rasyidin itu metode pengangkatannya berbeda-beda. Ada metode pengangkatannya dengan isyarat dari Nabi tadi. Kemudian yang kedua ada metode pengangkatannya dengan cara istikhlaf, dengan cara berpesan, berwasiat, dan ada caranya adalah dengan cara musyawarah. Ya, dan ketiga metode ini adalah metode yang syar'i yang disepakati oleh para ulama dalam memilih seorang pemimpin di dalam agama Islam. Kemudian pertanyaan yang mendasar, Ustaz, kan Khulafaur Rasyidin, siapa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Sedangkan zaman Nabi tidak ada Khulafaur Rasyidin. Para ulama sepakat. Dan ini ijma' para ulama. Khulafaur Rasyidin itu yaitu 4 orang tersebut setelah meninggal Nabi, itu ijma' ulama. Maka kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Makanya ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, khulafa itu artinya ada khalifah setelahku, kata Nabi. Ar-Rasyidin yang diberikan petunjuk. Maka ulama sepakat, dan ini ijma' ulama yang masukkan khulafaur rasyidin itu adalah 4 orang tersebut. Maka dari mana kita tahu khulafaur rasyidin itu? Berdasarkan ijma' para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya sahabat yang 4 tersebut Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka itulah yang disebut dengan khulafa ar-rasyidin. Lebih dari itu khilaf. Yang ada sebagian menyebutkan 5, yaitu dengan Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan demikian, tetapi pendapat yang benar tidak dimasukkan. Ada yang memasukkan Hasan bin Ali. Sebagian para ulama juga tidak. Khulafaur Rasyidin itu cuma 4 saja. Oleh karena itu pertanyaannya tadi dari mana? Dari ijma'. Kalau ulama berijma' maka tidak mungkin salah. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Nabi, umatku tidak akan mungkin berkumpul pada sebuah kesesatan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi penjelasan tadi bagi penanya kita, Ibu Rina dari Jawa Tengah. Baik Ustaz, kembali kita sapa penelpon kita di hari ini ada Bapak Saleh Haji dari Depok. Silakan Bapak. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Halo. Ya, halo Bapak. Halo, silahkan. Ya, Ustadz. Kita memperoleh di 10 awal Zulhijjah itu pahala yang sangat besar pahalanya, Ustadz. Melebihi pahala jihad seperti itu. Nah, pertanyaannya setelah bulan Zulhijjah ini, apakah ada amalan-amalan yang pahalanya sangat besar juga, Ustadz? Ya, amalan-amalan apa yang pahalanya sangat besar di luar 10 hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bapak Saleh Haji atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan adakah amalan yang sangat besar di luar 10 awal bulan Zulhijjah? Jawabannya ada. Walaupun di bawah 10 awal bulan Zulhijjah, tetapi amalan juga sangat besar. Yaitu beramal saleh di bulan-bulan haram. Beramal saleh di bulan-bulan haram. Bulan haram itu diantaranya adalah bulan Zulhijjah ini sendiri. Ya, jadi bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Maka ya 4 bulan ini ibadah ya dilipat gandakan. Pahala kebajikan dilipat gandakan. Termasuk bulan Zulhijjah sekarang. Tanggal sekarang ini sampai akhir dilipat gandakan ibadah kita. Karena dia berada di bulan haram. Sebagaimana dosa diperbesar ketika seorang mengerjakan di bulan haram, maka seperti itu pula kebaikan dilipat gandakan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ketika dikerjakan di bulan haram, walaupun tidak sebesar dilipat gandakannya di bulan 10 awal bulan Zulhijjah, tapi dia sangat besar karena dia berada di bulan yang haram. Makanya Allah katakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim, berbuat dosa ya pada bulan-bulan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya di bulan Zulhijjah ini sampai selesai kita banyak beramal. Karena kita berada di bulan yang haram. Hendaknya kita hindari maksiat. Kemudian di bulan Muharram juga kita banyak beramal, banyak beribadah, banyak berpuasa, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak melaksanakan ibadah salat sunnah dan yang lainnya. Menjaga perkara-perkara wajib. Maka disini pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita, Bapak Saleh Haji. Baik Ustaz, kembali kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan dari Bapak Rida di Jawa Barat. Beliau menanyakan, Pak Ustadz mohon izin bertanya, saya pernah saat membaca Al-Quran setelah sholat, ada seseorang jamaah atau ustadz yang berzikir dan juga membaca Al-Quran dengan suara yang keras, sehingga mengganggu orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, apakah ada hukumnya Ustadz terkait hal yang dilakukan oleh oknum jamaah atau ustadz tersebut, dan apakah terjadi saat di zaman Nabi, atau mungkin ada hadis berupa teguran dari Nabi untuk orang-orang seperti itu? Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, asalnya membaca Quran itu dikeraskan, ya tidak disirkan. Ya asalnya Quran itu dibaca dikeraskan karena untuk melapaskan hukum-hukum tajwid. Ya makanya harus dikeraskan. Ya karena banyak orang itu sebagian kalangan itu membaca Al-Quran tidak bersuara, bahkan juga tidak bergerak bibirnya. Maka itu tidak dianggap membaca. Jadi kalau ada sebagian orang itu membuka mushaf, kemudian dia cuma melihat saja, dia bacanya dalam hati, kemudian dia balik lagi, diam, tidak bergerak bibirnya, tidak bergerak lisannya, maka itu tidak dikatakan membaca, karena membaca itu adanya pergerakan di bibir. Adanya pergerakan di bibir. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu dikeraskan tidak? Dikeraskan membacanya, agar apa? Agar peletakan hukum tajwid itu pas, makhraj itu pas, ya karena kadang manusia itu harus dilatih makhrajnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia mensuarakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mensuarakan ini, ya menjaharkan ini, maka jangan sampai juga pada tahapan mengganggu.
mengganggu orang yang sedang mengaji dengan suara yang sangat keras, mengganggu orang di sampingnya. Maka hendaknya diperankan juga suaranya, jangan sampai tetap dia keraskan, tapi tidak mengganggu orang di sampingnya. Bagaimana caranya? Kalau duduknya berdekatan, maka pindah dia ke belakang atau pindah ke tempat lain, ya, yang agak jauh sehingga dia bisa mengeraskan suaranya, tidak mengganggu orang lain, semacam itu. Karena kita dilarang juga anak Adam itu mengganggu orang lain sedang beribadah, karena dia akan berbuat zalim. Terus bagaimana caranya? Baca di tempat yang kosong. Alhamdulillah di masjid itu biasanya yang membaca itu enggak semua orang yang sholat. Kadang orang sholat selesai salam berzikir balik. Enggak semuanya bertahan di dalam masjid, sehingga insya Allah masjid itu masih banyak lapangnya. Maka Anda cari tempat yang agak kosong, Anda mengaji, Anda keraskan sehingga tidak mengganggu orang-orang di sekitar Anda. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Bapak Arida di Jawa Barat. Baik Ustaz, kembali kita sapa penelpon kita di siang hari ini, ada Ibu Lilis di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Ibu Lilis di Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mau bertanya terkait dengan untuk amalan sholat di sunnah witir ya Ustaz ya. Nah ini mohon untuk dibantu koreksinya. Jadi anak pernah mendengar ketika sholat witir itu kan ada doa yang memang atau bacaan yang sunnah juga. Ya misalnya ketika sholat sunnahnya witir yang melakukannya 2 rakaat dan 1 rakaat. Di 2 rakaat itu membaca surat pertama surat Al-A'la dan kedua surat Al-Kafirun. Terus untuk di satu rakaat yang terakhirnya itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, tetapi anak itu membaca dalam artian belum mendengar jelas penjelasan yang detailnya. Nah, apakah itu seperti itu ataukah memang bagaimana Ustaz? Mohon untuk bantuan ilmu secara syariatnya Ustaz ya. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu Lilis tadi dari Kota Tangerang atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menanyakan tentang masalah apa yang dibaca ketika seseorang itu di dalam salat witir yang 3 rakaat. Khususnya salat witir yang 3 rakaat, entah itu dengan cara 3 rakaat salam sekaligus ataukah dengan 2 rakaat salam kemudian naik lagi 1 rakaat. Maka yang dibaca adalah pertama sebagaimana beliau jelaskan tadi, membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama. Kemudian rakaat kedua dia membaca surah Al-Kafirun. Dan di rakaat ketiga dia membaca surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalas. Yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Wa fis tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis tsalisah qul huwallahu ahad. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwitir 3 rakaat. Di rakaat yang pertama, Nabi kata Abdullah bin Abbas membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Dan di rakaat kedua, Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat ketiga, Nabi membaca Qul huwallahu ahad. Dan hadis ini insyaallah hadis yang hasan. Berdasarkan ini, para ulama, jumhur ulama menyunnahkan atau mengatakan sunnah seseorang itu di waktu witir mereka membaca 3 surah ini, yaitu surah Al-A'la, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, ya. Sunnah demikian kecuali Ahnaf. Ahnaf mengatakan kadang-kadang, Hanafi, tapi jumhur ulama
mengatakan dirutinkan. Ya, jadi rutinitasnya itu membacanya itu 3 suara tersebut. Adapun mazhab Hanafi, mereka mengatakan kadang-kadang dibaca seperti ini, kadang-kadang tidak. Tapi yang benar wallahu a'lam, hendaknya seseorang merutinkan yang membaca 3 suara ini ketika di dalam salat witir, karena Nabi SAW yang memerintahkannya semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita, Ibu Lilis dari Tangerang. Baik Ustadz, kembali kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Ferry juga di Jawa Barat. Beliau menanyakan, saya bertanya Ustadz, bahwa di sekolah saya itu rutin setiap pagi harinya selalu melaksanakan sholat duha di lapangan secara berjamaah. Dan kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dan juga ada ceramahnya. Nah pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukum sholat duha secara berjamaah ini? Apakah ini hal yang diperbolehkan? Terima kasih Ustadz wa jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bolehkah seseorang melaksanakan sholat duha secara berjamaah? Pertama, kita harus tahu dulu, sholat sunnah atau sholat nafilah itu ada 2 macam. Ada yang diselenggarakan secara berjamaah, disunnahkan secara berjamaah, ada yang disunnahkan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Adapun sholat sunnah yang disuruh untuk dikerjakan berjamaah, ada beberapa sholat sunnah. Di antaranya sholat 2 hari raya diselenggarakan berjamaah. Sholat istisqa diselenggarakan berjamaah. Sholat kusuf diselenggarakan berjamaah. Ya. Sholat tarawih diselenggarakan berjamaah. Dan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian ada sholat nafilah itu disuruh untuk dilaksanakan sendiri. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, itu disuruh untuk sendiri. Sholat tahiyatul masjid itu disuruh untuk sendiri, tidak berjamaah. Dan termasuk disuruh untuk dikerjakan sendiri adalah sholat duha. Sholat duha adalah jenis sholat sunnah yang disuruh kita untuk mengerjakannya sendiri-sendiri. Boleh tidak sholat duha ini dikerjakan secara berjamaah? Jawabannya tidak boleh. Dan ini bisa nanti membawa kepada bid'ah. Tetapi apakah tidak boleh sama sekali mutlak sholat duha secara berjamaah? Maka jawabannya adalah kecuali dalam kondisi pembelajaran bagi anak-anak kecil. Contoh misalnya ada anak TK yang belum paham tentang sholat duha, kemudian guru TK-nya mengajak untuk sholat duha berjamaah, dipandu oleh guru TK-nya, dia mencontohkan jadi imam dan semisalnya, anak-anak mengikuti. Ya, kalau dalam rangka taklim, pembelajaran untuk anak-anak kecil, tidak ada masalah berjamaah melaksanakan sholat duha. Tapi kalau bukan dalam rangka taklim, bukan dalam rangka pembelajaran untuk anak-anak, maka tidak boleh orang melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Kenapa? Karena asalnya sholat duha itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan tidak dilaksanakan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Bapak Ferry di Jawa Barat. Kembali kita beralih ke penelpon berikutnya. Kali ini ada hamba Allah di Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini terkait ibadah haji dan umroh. Jadi alhamdulillah kami diberikan keluangan rezeki. Sebetulnya kami kepingin umroh untuk bersama-sama gitu Ustadz, sekeluarga dengan anak kami berdua. Tapi kemudian suami mengatakan seperti ini, bagaimana kalau daripada umroh itu anak kami daftarkan haji, sementara mereka usianya sudah balik sih Ustadz, sudah 17 tahun dan 14 tahun. Yang ingin Ana tanyakan mana yang didahulukan gitu loh Ustadz. Alhamdulillah sih kalau Ana dengan suami sudah terdaftar haji gitu Ustadz. Tapi kalau menurut Ana kepinginnya umrah bersama sekeluarga, tapi suami Ana tuh berpendapat bahwa daftarkan aja kedua anak-anak ini untuk daftar haji gitu Ustadz. Mana yang lebih utamanya gitu Ustadz. Syukran jazakallah Ustadz. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kita ingin menjelaskan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya haji itu wajib. Haji itu hukumnya wajib, dan ini kesepakatan para ulama rahimallahu taala. Dan haji itu disuruh untuk disegerakan, al-fawr, disegerakan. Jadi kalau kita bisa haji secepatnya, disuruh secepatnya.
Adapun umrah adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia wajib atau sunnah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi haji tidak ada khilaf. Kemudian mana kalau kita dikasih pilihan haji dulu apa umrah dulu, khususnya untuk anak-anak. Pertama, apakah orang tua itu wajib menghajikan anak-anaknya ataukah tidak? Maka kata para ulama, menghajikan anak-anak tidak wajib bagi orang tua, tidak ada kewajiban. Tapi kalau ada orang tua bisa menghajikan anak-anaknya, itu suatu kebaikan yang bagus, kebaikan yang banyak. Kemudian ketika kita dikasih pilihan sebagai orang tua yang ingin membantu anaknya untuk beribadah, yang mana kita dahulukan, umrah bersama anak-anak ya ataukah saya tabung uangnya untuk haji mereka. Maka ini dilihat, kalau seandainya anak Anda nanti, kalau Anda tidak daftarkan, nggak bisa nanti berhaji, mungkin berhaji sangat lama, kemudian ya kalau menunggu mereka cari uang, cari nafkah juga kemungkinan nanti hajinya akan lama, maka kondisi semacam ini lebih baik didaftarkan untuk berhaji. Kenapa? Karena mempercepat hajinya, karena asalnya haji itu dipercepat. Tapi kalau seandainya misalnya Anda umrah tidak mempengaruhi keterlambatan anak haji Anda, misalnya insya Allah saya umrah dulu, nanti tahun depan saya kumpul lagi uang, dia langsung berangkat misalnya, maka ini tidak ada masalah kalau Anda berumrah dulu baru nanti menghajikan, karena umrahnya Anda tidak memperlambat hajinya anak Anda. Tidak memperlambat hajinya anak Anda. Tapi kalau seandainya umrah kita itu memperlambat haji kita dan haji anak-anak kita yang ingin kita hajikan, maka kalau disuruh memilih, maka lebih baik dia nabung haji agar dimudahkan untuk berangkat secepatnya. Kalau dia tidak tabung, maka akan menjadi panjang, sehingga dia tidak bisa melaksanakan secara secepatnya. Sebagaimana kita katakan di awal, haji itu wajib dan disegerakan. Berbeda dengan umrah yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama antara wajib dan sunnah. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi tadi bagi penanya kita, hamba Allah di Bogor. Baik Ustadz, kembali kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Muhammad Fadl di Jawa Barat. Beliau menanyakan, Afan Ustadz izin bertanya, apakah benar sholat tarawih itu memiliki keutamaan di setiap malamnya? Misalnya, malam pertama itu diampuni dosa kita, kemudian di malam keduanya itu diampuni dosa orang tua kita, dan seterusnya. Apakah yang seperti ini ada hadisnya Ustadz? Begitu pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Emang ada tersebar ya di media sosial dan yang lainnya masalah ini. Setiap malam itu ada keutamaan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, hadis-hadis semacam itu. Yang ditanyakan apakah sah, apakah betul ada hadis semacam ini? Kita katakan la aslalahu. Hadis itu tidak ada usulnya. Jadi di dalam ilmu hadis itu ada tingkatan hadis-hadis yang tidak bisa diamalkan. Di antaranya adalah hadis yang lemah, kemudian hadis yang sangat lemah, kemudian adalah hadis yang palsu. Kemudian ada lagi di bawah palsu ini paling tinggi ini. La aslalahu, tidak ada asalnya. Artinya kalau hadis palsu itu ada, cari di buku hadis masih ada sanadnya. Sanadnya ada. Tapi kalau hadis la aslalahu itu tidak memiliki sanad. Tidak memiliki sanad. Ya tidak tahu asal usulnya, tapi ada di buku-buku tapi tidak ada sanadnya. La aslalahu. Maka hadis itu sama sekali tidak ada usulnya. Di atasnya hadis palsu. Maka tidak benar hadis tersebut nisbatnya kepada Nabi SAW. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami itu oleh penanya kita Muhammad Fadl dari Jawa Barat. Kembali Ustadz beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari Jason di Jawa Barat. Beliau menanyakan, apa hukumnya mengirim mushaf Al-Quran menggunakan jasa kurir ekspedisi? Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Sebetulnya ada masalah ya mengirimkan mushaf dengan jasa kurir ekspedisi, tetapi tinggal kita ingatkan kepada kurirnya atau kepada penanggung jawabnya bahwasanya di dalam Al-Quran tolong dijaga, tolong tidak dilempar-lempar, tolong diperlakukan, dimuliakan tempat Al-Quran tersebut. Maka tidak masalah, tetapi Anda berwasiat kepada yang menerima, kepada ekspedisinya, Anda berwasiat semacam itu. Dan itu Anda sudah terlepas dari tanggung jawab. Kalau seandainya dia banting misalnya, dia lempar begitu saja ya, padahal Anda sudah memperingatkan, maka dia berdosa. Tapi kalau sudah Anda kasih tahu,
maka tidak ada masalah. Ya Anda kirim lewat ekspedisi Quran tersebut. Tapi ingatkan, kasih tahu mereka, karena kadang mereka tidak tahu di dalamnya Al-Quran, sehingga mereka bermuamalah seperti biasa, lempar sana tanpa mungkin kadang mereka injak dan semisalnya. Karena mereka tidak tahu ya di dalamnya ada Al-Quran atau tidak. Makanya sebelum Anda kirim, Anda kasih tahu ini adalah Al-Quran, tolong dijaga, tolong diberlakukan sebagaimana mestinya, jangan diinjak-injak di atasnya misalnya. Maka nanti insya Allah ya mereka akan melakukan secara profesional nanti biidznillah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Bapak Jason dari Jawa Barat. Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk menutup perjumpaan kita. Pertanyaan dari Bapak Adam di DKI Jakarta. Beliau menanyakan, apabila ada suatu masjid yang baru akan dibangun, akan tetapi kiblatnya miring. Namun kita tetap ingin mau meluruskan masjidnya itu ke arah barat. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah masjidnya ini harus tetap menuju ke arah kiblat sehingga posisinya agak miring ke kanan? Nah apakah yang seperti ini diperbolehkan dalam syariat Ustaz? Begitu pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, kita harus paham dulu, Nabi SAW mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Kata Nabi SAW, di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Jadi kiblat itu semacam ini. Ketika orang itu berada dalam kota Mekah, ya, di dalam kota Mekah, maka dia harus persis menghadap ke arah Ka'bah. Ketika orang itu berada di dalam Mekah, maka dia harus persis menghadap ke arah Ka'bah. Tapi ketika orang itu berada di luar kota Mekah, maka dia menghadap jihah, menghadap arah. Maka Nabi menjelaskan dalam hadisnya, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Jadi kalau orang itu berada di utara, kiblatnya adalah di antara timur dan barat. Kalau orang itu berada di selatan, maka kiblatnya adalah di antara timur dan barat. Ketika orang itu berada di arah timur, maka kiblatnya adalah antara utara dan selatan. Ketika orang itu berada di arah barat, maka kiblatnya di arah barat Ka'bah, di arah barat Mekah, maka kiblatnya adalah di antara utara dan selatan. Maka singkatnya, kalau mudahnya, orang utara itu menghadap ke selatan. Orang timur menghadap ke arah barat, orang barat menghadap ke arah timur, orang selatan menghadap ke arah utara. Itu singkatnya demikian. Nah, Indonesia ini dari letak geografis terletak di bagian barat, kemudian barat ke timur, ya, terletak di bagian timur ke selatan. Jadi Indonesia itu kiblatnya, ya, kita itu berada di arah timur, Indonesia itu berada di arah timur, ya, tapi timurnya timur selatan atau timur tenggara, ya. Ya, jadi kita itu berletak di timur tenggara. Maka para ulama rahimallahu taala mengatakan, ya, jadi kita itu di timur Mekah, di timur tapi dikit ke arah selatan. Ya, jadi timur ke arah selatan. Nah, kalau timur itu nggak ada masalah, hadapnya adalah langsung barat tadi. Timur menghadapnya barat. Makanya orang Indonesia itu kalau timur dia menghadapnya ke arah barat. Tetapi karena kita ini timur selatan, timur agak ke selatan, timur tenggara, maka ya kita itu agak sehingga ya dia tidak pas ke arah barat. Sehingga ada sebagian orang itu akhirnya pun mempaskan biar posisinya tepat ya ke arah Ka'bah sana. Nah, padahal sebetulnya tidak ada masalah kalau dia tidak tepatkan. Yang penting posisi dia masih berada di antara utara dan selatan. Jadi kalau posisinya berada di antara utara selatan, ya seharusnya agak miring dikit gitu, tapi dia tidak miring, semacam lurus saja, tapi dia masih ada di antara utara dan selatan, maka tidak ada masalah. Sah saja kiblatnya. Yang penting Anda masih menghadap antara utara dan selatan. Kalau Anda masih berada di antara utara dan selatan, maka tidak ada masalah. Walaupun mungkin tidak miring, ya, tidak miring. Yang penting Anda masih ada berada di antara utara dan selatan, maka sah kiblat Anda. Walaupun kita katakan semakin akurat itu semakin bagus, Tapi kalau tidak akurat, tidak seakurat itu juga tidak masalah. Yang penting dia berada di antara utara dan selatan, atau dalam bahasa lain dia menghadap ke arah barat. Selama dia masih menghadap ke arah barat, ya sudah selesai.
ya tidak ada masalah, walaupun tidak miring sekali, ya tidak persis sama sekali nggak apa-apa. Dia sudah sah dikatakan kiblatnya, sehingga tidak perlu menghancurkan masjid, ya, merubah-rubah, ya, karena beda kemiringan sedikit saja, maka tidak perlu mengubah-ubah masjid semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz, dan jawaban tadi juga sekaligus untuk perjumpaan kita di pertemuan di siang hari ini. Baik Ustadz, Afwan, satu pertanyaan terakhir Ustadz dari Umuria di Solok, silakan. Iya. Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkataan ulama ya Ustadz. Barang siapa yang mencela saudaranya karena suatu dosa yang telah lakukan, dia tidak akan mati hingga ia terjerumus ke dalam dosa tersebut. Apa maksudnya kira-kira itu Ustadz? Baik, itu Ibu ya. Baik Ibu, jazakallahu khairan Ibu atas pertanyaan. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang sebuah hadis Nabi SAW tentang seorang muslim atau muslimah, dia tidak akan, ketika dia mencela saudaranya terhadap perbuatan dosa yang dia kerjakan, kemudian dia tidak akan mati, ya, terhadap perbuatan dosa tidak akan mati sampai dia melakukan perbuatan dosa itu, ya, dosa yang dia arahkan kepada saudaranya tadi. Jadi ada orang, ya, barang siapa, ya, dia mencela saudaranya kemudian terhadap perbuatan dosa, dia tidak akan mati, ya, tidak akan mati kecuali dia mengerjakan dosa yang sama. Pertama, hadis ini, ya, Ummahat dan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Hadis ini dinilai oleh para ulama rahimallahu taala hadis yang palsu. Jadi hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang palsu, ya, hadis yang palsu dan dinilai oleh para ulama palsu, yaitu hadis man ayyara akhah bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencela saudaranya terhadap perbuatan dosa, maka, ya, dia tidak akan mati sampai dia mengerjakan dosa tersebut. Maka hadis ini dianggap oleh sebagian para ulama palsu, sehingga tidak bisa dibangun atasnya dasar sebuah hukum, ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, walaupun hadis ini palsu, bukan berarti kita boleh mencela saudara kita terhadap perbuatan dosa yang dia kerjakan. Maka kalau dia sudah bertobat, tidak boleh dicela. Kalau dia masih mengajukan perbuatan dosa, maka kita nasihati, ya, kita nasihati. Walaupun sebagian ulama berusaha menafsirkan, ya, hadis ini. Ya, hadis ini saya bilang tadi hadis yang palsu. Sebagian ulama hukumi lemah. Tapi ada sebagian ulama ingin memaknai hadis itu. Jadi kalau ingin dimaknai hadis itu seperti apa? Memaknai hadis itu adalah, sebagian ulama memaknainya adalah, kalau seandainya orang itu dia berbuat dosa, kemudian dia tidak bertobat dari perbuatan dosanya, sehingga dia dicela. Nah, ini maksudnya adalah orang yang mencela seseorang yang berbuat dosa, kemudian orang yang berbuat dosa itu sudah bertaubat. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Tetapi kalau seandainya dia belum bertaubat, maka tidak termasuk dalam hadis tersebut. Sebagian ulama lagi memaknai hadis tadi itu, mencela tadi, dia mencela orang yang berbuat dosa tapi tidak mujaharah, tidak terang-terangan. Nah, adapun mencela orang berbuat dosa terang-terangan, maka kata para ulama tidak terkena dalam hadis tersebut. Ya. Tetapi intinya hadisnya adalah hadis yang lemah, atau hadis yang palsu, sehingga tidak bisa diamalkan, tidak bisa diambil sebuah hukum. Kalaupun hadis itu adalah hadis yang sahih atau hadis yang benar, maka para ulama memaknainya adalah dia mencela orang yang sudah bertaubat, maka dia terkena, ya, hadis tersebut. Atau dia mencela orang yang tidak menjaharkan maksiat, ya, dia terkena hadis tersebut. Adapun orang yang tidak bertaubat dari perbuatan dosanya, orang yang terang-terangan maksiatnya, kalau dia dicela terhadap perbuatan dosanya, maka tidak terkena dari hadis tersebut. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi Ummu
Ra dari Kota Solok Ustaz. Dan pertanyaan saya juga sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktu dan juga ilmu yang telah antum berikan kepada kami di siang hari ini Ustaz. Semoga Allah senantiasa jaga antum, keluarga antum dan juga usaha-usaha antum Ustaz. Barakallahu fikum. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa dan juga pendengar sekalian atas partisipasi Anda semua dalam aktif menyampaikan pertanyaan. Dan kami ingatkan untuk jangan lupa terus saksikan Fatwa TV dari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan terakhir, kami mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda juga Anda sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.